Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita masih di bab 2 ya, statistika. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang ukuran letak data. Nah, mungkin kalian masih ingat apa saja yang dimaksud dalam ukuran data, ukuran letak data ya. Nah, jadi di SMP ini sudah pernah dipelajari ukuran letak data itu nantinya yang akan kita bahas yaitu adalah. Nah, jadi ukuran letak data adalah nilai yang ditentukan berdasarkan urutan data. Nah, jadi nanti ketika kita menemukan soal yang ditanyakan tentang ukuran letak data, berarti data itu kalian harus urutkan dulu ya. Oke, apa saja yang dimaksud dengan ukuran letak data? Nah, jadi ukuran letak data itu yang pertama, kuartil. Jadi mungkin kalian masih ingat ya, ada kuartil, ada desil dan persentil. Nah, jadi nantinya masing-masing bentuk letak data ini, ukuran letak data ini ada rumusnya masing-masing dan kita bagi ke dalam data tunggal sama data kelompok kayak gitu. Nah, nanti rumus di data tunggalnya apa, lalu data kelompoknya apa, kayak gitu ya. Oke, jadi kita bahas yang pertama yaitu kuartil. Nah, kuartil itu nanti seandainya kalian punya sekumpulan data, jadi data itu kalian urutkan, diurutkan dulu, lalu dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, jadi ini maksudnya ketika kita membagi data itu menjadi 4 bagian yang sama besar, maka nanti akan kita peroleh 3 pembatas, yaitu namanya kuartil bawah atau kuartil pertama, Q1 simbolnya ya, atau kuartil tengah, nanti ada kuartil tengah atau median, atau kuartil kedua atau Q2 maksudnya. Lalu ada kuartil atas atau kuartil ketiga atau Q3 rumusnya. Jadi ini maksudnya ya. Jadi misalkan nih, ini adalah sekumpulan data ya. Jadi data itu kan mulai dari X1 data pertama sampai data ke N. Nah, jadi data ini kita akan bagi menjadi 4 bagian sama besar. Misalnya seperti ini. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini, ini karena kita membaginya 4 bagian yang sama besar, berarti ini bagian yang pertama, bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat, maka akan kita peroleh 3 pembatas ya. Nah, pembatas ini yang dinamakan kuartil karena dibagi menjadi 4 ya. Kalau kuartil itu dibagi menjadi 4. Pembatas itu nanti kita simbolkan dengan Q1, Q2, Q3. Kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga. Atau kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas. Kayak gitu ya. Nah, kuartil tengah atau kuartil kedua nanti nilainya sama dengan median, gitu ya. Nah, itu ukuran letak data. Oke, rumusnya seperti apa? Nah, rumusnya itu yang pertama data tunggal. Nah, kalau data tunggal nantinya kuartil ini rumusnya seperti ini. Jadi QI sama dengan nilai data ke I kali N tambah 1 dibagi 4. Nah, diingat definisinya kuartil itu dibagi menjadi 4. Nanti rumusnya itu berarti dibagi 4. Ya. Jadi nanti desil, persentil itu nanti tinggal mengubah pembagi ini saja ya untuk data tunggalnya. Nah, jadi ukuran letak data ini cukup mudah diingat ya. Oke. Nah, keterangannya jadi I itu nantinya nilainya 1 2 3 ya. Berarti kan nanti ada Q1, Q2, Q3 begitu. Nah, kalau N itu adalah banyak data. Jadi nanti kalian hitung banyak datanya ada berapa atau jumlah frekuensinya ada berapa kayak gitu ya. Nah, kalau QI itu berarti kuartil ke I. Jadi I-nya nanti kalian ganti 1, 2 atau 3. Itu ya. Oke, seandainya nanti nilai IN tambah 1 bagi 4 itu bukan bilangan bulat. Maksudnya itu nanti kalian ketemu bilangan desimal. Maka nanti nilai kuartil itu kalian bisa tentukan dengan ini. QI sama dengan XN ditambah D buka kurung XN tambah 1 dikurang XN. Nah, maksud simbol ini apa? Jadi XN itu adalah data ke N. Oke, kalau XN tambah 1 berarti data ke N tambah 1. Berarti ini maksudnya data setelah XN ya. Nah, data setelah XN. Nah, D itu adalah desimal. Desimalnya ini nanti kita buat rentangnya itu di antara 0 sampai 1. Gitu ya.
desimal kita buat rentangnya itu nanti nilai D itu di antara 0 sampai 1 ya. Nah, D itu nanti nilainya di antara 0 sampai 1 gitu ya. Oke, jadi maksudnya apa? Misalnya kayak gini ya, bukan bilangan bulat. Jadi nanti misalkan nanti Q2 misalkan, Q2 kalian peroleh itu data ke 3,4. Nah, 3,4 ini maksudnya apa? Nah, jadi kan kita tidak tahu. Kalau seandainya nanti kalian dapatkan sebuah bilangan bulat, misalkan data ketiga, ya udah, nanti kalian tinggal hitung urutan datanya. Berarti data ketiga itulah jawabannya, kayak gitu. Nah, sekarang ini maksud data ke 3,4 itu maksudnya apa? Kayak gitu. Dia berapa hasilnya? Nah, jadi kita gunakan ini nantinya. QI sama dengan XN ditambah D buka kurung XN tambah 1 dikurang XN. Sehingga nantinya ini 3,4 ini kalian pecah. Ingat ya, D desimal itu di antara 0 sampai 1. Jadi kita buat 3,4 ini seperti ini. 3 ditambah 0,4 gitu. Nah, sehingga kita peroleh ini D-nya. Itu ya. Nah, jadi 3 ditambah 0,4 berarti ini maksudnya nanti Q2 itu sama dengan X3 karena ini data ketiga ya. Kan data ke 3,4 berarti data ketiga ditambah desimalnya 0,4 buka kurung. Setelah data ketiga berarti data ke 4 kayak gitu ya. Selisih 1 ya. Jadi setelah data ketiga berarti data keempat. Nah, jangan kalian tuliskan data kelima. Kita buat pilih yang selisihnya 1. Jadi kalau setelah data ketiga berarti data keempat dikurang XN-nya berarti X3. Nah, nanti bentuknya seperti ini ya. Jadi nanti Q2 itu diperoleh hasilnya berapa? Yang itu ya. Nah, nanti mungkin di contohnya lebih jelas. Oke. Nah, itu kuartil. Dipahami dulu, nanti rumus desil sama persentil itu hampir sama ya. Oke, sedangkan data kelompoknya nanti rumusnya seperti ini. QI sama dengan TB ditambah buka kurung IN dibagi 4 dikurang FK dibagi dibagi F dikali P. Nah, kalau kalian ingat rumus median ini hampir sama. Rumus median yang kemarin kita pelajari apa? Median sama dengan TB ditambah N per 2 dikurang FK dibagi F dikali 4 gitu. Nah, hampir sama ya rumusnya. Yang membedakannya apa? Yang ini ya. Nah, yang membedakannya ini IN dibagi 4. Nah, nanti rumus desil dan persentil hampir sama juga. Yang membedakannya hanya ini. Ya, gitu ya. Nah, jadi kalau kalian masih ingat TB itu apa, FK, lalu F, P itu apa? Nah, ini gampang diingat ya. Jadi ini saya ingatkan lagi bahwa nanti QI itu ada kuartil ke I. Jadi nanti kuartil ke berapa I-nya? I-nya bisa 1, 2 atau 3 gitu. Nah, N itu banyak data atau jumlah frekuensinya berapa? Lalu TB, nah TB itu tepi bawah ya. Tepi bawah kelas kuartil. Karena kita bahasnya ini kuartil berarti nanti TB itu adalah tepi bawah kelas kuartil. Kalau sebelumnya kan TB itu adalah tepi bawah kelas median atau tepi bawah kelas modus kayak gitu ya. Karena ini kita bahas kuartil berarti TB ini maksudnya adalah tepi bawah kelas kuartil. Kuartil keberapa kayak gitu. Oke. FK sama maksudnya frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ya. Jadi kita hitung jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil. Gitu ya. Lalu F adalah frekuensi kelas kuartil dan P adalah panjang kelas. Nah, jadi di sini kalau kita ingat rumus median, nah rumus kuartil, desil, persentil untuk data kelompok itu hampir sama semua ya. Jadi makanya di pertemuan sebelumnya saya sudah pernah bilang bahwa nanti rumusnya ini saya buat simbolnya sama semua. Jadi tujuannya apa? Supaya tidak terlalu banyak rumus yang kalian hafalkan, kayak gitu ya. Mungkin nanti di buku-buku kalian lihat itu simbolnya berbeda-beda ya, tapi maksudnya sama ya, gitu ya. Oke. Nah, itu rumus data tunggal sama data kelompok dari kuartil. Ingat, kuartil itu datanya dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Jadi kalau dibagi 4 berarti nanti
rumus data tunggal sama data kelompoknya, berarti IN-nya itu dibagi 4, itu ya. Oke. Nah, sekarang desil. Nah, desil hampir sama ya. Jadi kalau kuartil itu dibagi menjadi 4, desil itu dibagi menjadi 10, bagian yang sama. Maka nanti kita akan peroleh 9 pembatas. Sehingga nanti nilai desil itu adanya D1, desil pertama, desil kedua, sampai desil ke-9. Gitu. Nah, gimana cara membuktikannya? Benar atau tidak akan ada 9 pembatas? Nah, kalian bisa lihat jari tangan kalian, ya. Jari tangan kalian sebelah kiri dan sebelah kanan kalian satukan, ya. Jadi kalian bisa lihat di situ. Ini misalkan jari sebelah kiri ya. Nah, gitu. Lalu ini jari sebelah kanan. Nah, gitu. Misalkan di antara dua jari ini itu adalah pembatasnya. Berarti ini pembatas pertama, kedua, ketiga, 4. Nah, ini 5 ya. 6, 7, 8, 9. Nah, jadi ada 9 pembatas. Gitu. Nah, itu desil maksudnya. Jadi desil itu data itu dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Gitu. Sehingga kita peroleh 9 pembatas. Oke. Nah, untuk rumusnya hampir sama. Nah, kalian coba lihat. Nah, ini. Jadi, desil itu sama dengan nilai data ke IN tambah 1 bagi 10. Kalau kuartil tadi bagi 4. Kalau desil berarti bagi 10. Ya. Nah, nanti persentil hampir sama. Yaitu DI berarti desil keberapa. I-nya nanti kalian cari. Atau ditentukan berdasarkan soalnya. Tuh ya. Oke, terangannya. Nah, I-nya itu berarti 1 sampai 9 ya. Nah, ini saya buat seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, titik. Ini maksudnya di antara 5 sampai 9 itu kita ada nilai 6, 7, 8, 9. Gitu ya. Maksudnya. Oke. N itu banyak data. Jadi jumlah frekuensinya berapa? Sama seperti kuartil tadi ya. Jadi kalau sudah paham rumus kuartil, rumus desil gampang. Oke. Nah, sama ini maksudnya, kalau nanti IN tambah 1 bagi 10-nya bukan bilangan bulat, maka nanti nilai desilnya ditentukan berdasarkan ini. Sama rumusnya ya. Oke, XN data ke N, XN tambah 1 itu adalah data ke N tambah 1-nya. Lalu D itu adalah desimal. Desimal nilainya kita buat di antara 0 sampai 1. Gitu ya. Oke, data kelompok, nah hampir sama rumusnya. DI sama dengan TB ditambah IN bagi 10 dikurang FK dibagi F dikali P. Nah, jadi DI itu adalah desil ke I-nya. I-nya nanti berapa yang ditanyakan dari soal. Jadi I-nya itu bisa di 1, 2, 3, sampai 9. Gitu. Nah, N itu adalah banyak data. TB sama berarti yang karena ini kita bahas desil, berarti TB itu adalah tepi bawah kelas desil. Desil keberapa kayak gitu. Lalu FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil keberapa kayak gitu. Jadi kita hitung jumlah frekuensi sebelum kelas desil keberapa itu. Gitu ya. Lalu F adalah frekuensi kelas desil. P adalah panjang kelas. Nah, rumusnya hampir sama semua ya. Jadi yang membedakannya hanya ini ya. Nah, hanya yang ini membedakannya. Kuartil dibagi 4, desil dibagi 10. Oke. Nah, silakan diingat dulu ya rumusnya agar nanti di pembahasan soalnya kita lebih mudah memahaminya. Oke, persentil. Nah, mungkin kalian bisa lihat ya dari judulnya persentil, persen. Persen itu berarti kita bagi dengan 100. Nah, berarti nantinya data itu kita urutkan dulu baru dibagi menjadi 100 bagian yang sama. Kalau 100, maka nanti kita peroleh 99 pembatas. Jadi kalian bisa lihat ya di pembahasan sebelumnya, kuartil dibagi menjadi 4, kita peroleh 3, berarti dikurangi 1 ya. Desil dibagi menjadi 10, pembatasnya ada 9, dikurangi 1. Berarti kalau 100, berarti dikurangi 1, ada 99 pembatas. Gitu. Sehingga nanti nilai, persentil, itu nilai persentil itu, nilainya ada di antara P1, P2, P3, sampai P99. Itu ya. Itu persentil. Oke. Nah, kalau data tunggal persentil itu sama maksudnya ya. Jadi kalau kuartil bagi 4, desil dibagi 10, maka persentil dibagi 100 ya. Jadi rumusnya hampir sama semua nih. Kuartil, desil, persentil hampir sama semua. Jadi I-nya 1 sampai 99.
Jadi n-nya sama dengan banyak data. Oke, kalau IN tambah 1 bagi 100-nya bukan bilangan bulat, maka nanti, sorry, ini persentil ya. Nah, ini persentil. Nah, dapat ditentukan dengan PI sama dengan XN ditambah D buka kurung XN tambah 1 dikurang XN. Sama maksudnya, jadi XN itu data ke N, XN tambah 1 itu adalah data ke N tambah 1. Ya, D itu desimal. Desimal kita buat di antara 0 sampai 1. Ya. Nah, itu persentil. Untuk data tunggal, hampir sama rumusnya. Oke, data kelompok. Nah, jadi juga hampir sama rumusnya. Cuman yang membedakan di sini adalah dibagi 100. Nah, ini IN bagi 100 ya. Itu ya, kuartil bagi 4, desil dibagi 10, persentil dibagi 100. Oke, keterangannya PI itu persentil ke I-nya berapa? Lalu I-nya itu 1 sampai 99. N itu banyak data. Lalu TB tepi bawah kelas persentil. Lalu FK frekuensi kumulatif sebelum kelas persentilnya keberapa gitu. F adalah frekuensi kelas persentil. P adalah panjang kelas. Jadi maksudnya sama semua ya. Jadi kuartil, desil, persentil, kalau kita ngapal rumusnya tinggal diingat kuartil dibagi 4, desil dibagi 10, persentil dibagi 100. Tinggal kita ubah rumusnya. Itu pembaginya apa? Nah, itu ya. Nah, itu rumusnya, silakan diingat dulu. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, sekarang kita bahas dulu bagaimana menentukan kuartil untuk data tunggal ya. Nah, ini diketahui data sebagai berikut ya. Jadi ada kumpulan data seperti ini. Tentukan Q1, Q2 dan Q3-nya. Nah, jadi karena ini kita menentukan ukuran letak data, berarti kita harus mengurutkan datanya dulu dari yang terkecil ke yang terbesar gitu. Oke, kita urutkan. Jadi yang paling kecil ini di sini adalah 4 ya. 4 itu hanya ada 1, lalu setelah 4 berarti 5. 5 itu ada 3. Nah, 5 ada 3. Lalu setelah 5 berarti ada 6. 6 ini ada 2 ya. Nah, setelah 6 berarti ada 7. 7 itu ada 4 ya. Setelah 7 itu ada 8, 8-nya itu ada 4 juga. Oke, lalu 9, 9 hanya ada 1. Oke, kita hitung berapa banyak datanya. 4 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti ini banyak datanya atau N-nya itu sama dengan 15. Oke, data sudah diurutkan, banyak data sudah dihitung. Nah, kita ingat lagi rumus kuartil untuk data tunggal. QI sama dengan data ke I N tambah 1 dibagi 4. Nah, itu rumusnya. Sekarang kita tentukan Q1. Q1 berarti data ke I-nya, berarti ini I-nya sama dengan 1 ya. Gitu. Berarti ini 1 dikali N-nya berapa? 15 tambah 1 dibagi 4. Berarti ini sama dengan data ke. Nah, ini 1 dikali 15 tambah 1. 15 tambah 1 itu adalah 16. 16 dikali 1, 16 dibagi 4. Berarti data keempat. Nah, data keempat berapa? Hitung. Yang ini, yang sudah diurutkan ya. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti 5. Oke, berarti Q1 itu hasilnya adalah 5. Oke. Sekarang Q2. Q2 berarti data ke I-nya berapa? I-nya berarti 2 ya. Nah, lalu ini 15 ditambah 1 dibagi 4 gitu. Sama dengan data ke, karena tadi ini 16 bagi 4 jadi 2, berarti kali 8 kali 2 jadi 8 gitu. Nah, ini sama dengan data ke-8. Data ke-8 berapa? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 7 ya, sorry. Jadi data ke-8 itu adalah 7, sorry. Data ke-8 adalah 7. Oke. Nah, sekarang Q3. Q3 berarti data ke
I-nya berarti adalah 3. Nah, ini 15 tambah 1 dibagi 4. Berarti ini sama dengan data ke, nah ini tadi 16 bagi 4, berarti 4 dikali 3, nah 12. Data ke 12. Data ke 12 berapa? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti data ke 12 itu adalah 8. Nah, jadi kita sudah peroleh Q1, Q2, dan Q3-nya. Kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga. Itu, ya. Mudah ya. Nah, kita coba lagi. Nah, sekarang kita disuruh tentukan desil keempat, desil ke-6, persentil ke-20, persentil ke-50. Oke. Nah, sama penyelesaiannya. Jadi kita urutkan dulu datanya. Kita urutkan dulu datanya dari yang paling kecil ke yang paling besar. Paling kecil di sini 40 ya. Lalu 48. Hanya ada satu ya. Lalu 50 ya. Oke, 50. Setelah 50, 58. Setelah 58, 60. 60-nya itu ada 2 ya. 1, 2. Ya. Oke. Setelah 60 ada 65. 65 ada 1, 65 setelah 65 70, 70. Oke. Nah, ada 1. Setelah 70 ada 75. Hanya ada 1. Lalu setelah 75 ada 80 ya. 80 cuma 1. Oke. 80. Lalu setelah 80 ada 85. 85 1 2. Ada 2. Oke. 85. 85. Oke. Nah, ini banyak datanya, kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oke. Jadi banyak datanya atau n itu sama dengan 12. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas dulu yang desil keempat sama desil keenam. Nah, desil itu rumusnya apa? DI sama dengan data ke, nah ingat rumusnya hampir sama, n tambah 1 dibagi 10 gitu. Maka nanti D4 itu sama dengan data ke 4 ya, karena I-nya 4 ya. Nah, I-nya 4 gitu. Lalu n tambah 1, n-nya 12 tambah 1 bagi 10. Berarti ini sama dengan data ke, nah ini 13 bagi 10. 1,3. 1,3 kita kalikan 4. Berarti itu dapatnya 5,2. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Ini hasilnya itu desimal, bukan bilangan bulat. Sehingga nanti D4 itu kita peroleh dengan cara rumus ini. XN ditambah D XN tambah 1 dikurang XN. Oke, berarti ini sama dengan 5,2. Berarti ini kita bisa pecah, berarti 5 ya. 5 ditambah 0,2 gitu ya. 5 ditambah 0,2 ya. Oke, berarti ini XN-nya berarti data ke-5 ditambah desimalnya adalah 0,2. Lalu setelah data ke-5 berarti data ke-6 dikurang XN-nya, data ke-5 sama dengan X5-nya berapa? Hitung 1 2 3 4 5 60 ya. 60 ditambah 0,2 dikali dengan, nah data ke-6-nya hitung 1 2 3 4 5, nah 60 juga. Jadi 60 dikurang 60. Nah, sama dengan 60 ya. Karena kan ini 60 kurang 60 kan 0. 0 dikali 0,2 terjadi 0. 0 ditambah 60 ya tetap 60. Berarti D4 itu hasilnya adalah 60. Gitu. Oke, sekarang kita cari ini yang pertama ya. Ini yang pertama. Nah, sekarang kita cari yang keduanya, itu adalah D6. D6 berarti data ke, nah I-nya adalah 6 ya.
12 tambah 1 dibagi 10. Berarti ini sama dengan data ke 12 tambah 1 13, 13 bagi 10 itu adalah 1,3. 1,3 dikali 6 berarti 7,8. 7,8 kalau kita pecah itu jadi 7 ditambah 0,8 ya. Nah, berarti nanti D-nya itu adalah 0,8. Oke. Jadi ini saya langsung ya. D6 sama dengan XN, berarti ini X 7 ya. Karena ini 7 ya. Ditambah desimalnya adalah 0,8 buka kurung. Setelah data ke-7 berapa? Data ke-8 dikurang data ke-7 sama dengan data ke-7-nya hitung. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, 65 di sini ya. 65 ditambah 0,8 dikali dengan data ke-8. Karena tadi 65 ini adalah data ke-7, berarti ini data ke-8-nya adalah 70 ya. Nah, 70 dikurang 65. Berarti ini sama dengan 65 ditambah 0,8. 70 dikurang 65, 5 ya. Oke, berarti ini sama dengan 65 ditambah 0,8 kali 5. Itu adalah 4. Berarti 65 tambah 4, 69. Oke. Nah, berarti desil keempat hasilnya 60, desil keenam hasilnya 69. Gitu. Gimana? Bisa dipahami desil untuk data tunggal? Nah, saya yakin kalian bisa ya, karena ini sudah pernah dibahas di SMP. Nah, sekarang kita lanjutkan ke persentil ke-20 dan persentil ke-50. Oke. Nah, berarti PI rumusnya itu sama dengan data ke I N tambah 1 dibagi 100 ya. P persentil, berarti datanya kita bagi dengan 100. Oke. Jadi kalau ditanya P20 berarti itu sama dengan data ke 20. Nah, ya, I-nya 20 ya. Berarti tadi 12 tambah 1 dibagi dengan 100. Nah, berarti ini oke, saya tuliskan dulu kayak gini ya biar lebih mudah dipahami. Data ke 20 dikali 13 dibagi 100. Berarti ini data ke 20 kali 13 260 bagi 100. Berarti ini data ke 260 bagi 100 2,6 ya. 2,6 berarti maksudnya itu kan desimal ya. Jadi kita gunakan ini P20, ini maksudnya adalah ini data ke 2,6, berarti X2 data kedua ditambah desimalnya adalah 0,6. Nah, setelah data kedua, data keberapa? Data ketiga dikurang data kedua sama dengan X2-nya kalian cari. Nah, X2-nya berarti 48 ya. Nah, 48 ditambah 0,6 buka kurung. Nah, X3-nya berarti 50 ya. Nah, 50 dikurang 48 sama dengan 48 ditambah 0,6. 50 kurang 48, 2. Berarti 48 ditambah 1,2. Nah, berarti ini kita peroleh hasilnya adalah 49,2 gitu. Ya. Oke, jadi persentil ke-20-nya adalah 49,2. Nah, gimana? Bisa dipahami ya? Oke. Nah, ini persentil ke-20, lalu yang ditanyakan lagi tadi itu adalah persentil ke-50. Nah, berarti ini data ke-50 12 tambah 1 dibagi 100. Oke, data ke 50 dikali 13 bagi 100. Berarti ini data ke 50 kali 13 berarti itu 650
dibagi 100 ya. Berarti itu sama dengan data ke 650 bagi 100, berarti itu kita dapatkan adalah 6,5. Nah, 6,5 berarti maksudnya P50 ini sama dengan data ke 6 ditambah desimalnya. Desimalnya berapa? 0,5. Nah, setelah data ke 6 berapa? Data ke 7 dikurang data ke 6 sama dengan. Oke. Jadi data ke 6-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 60 ya. Nah, 60 ditambah 0,5 gitu. Lalu data ke 7. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-nya berarti 65. 65 dikurang 60 ya. Sama dengan 60 ditambah 0,5 dikali 65 kurang 60 berarti 5. Nah, ini saya sambung di sini berarti 60 ditambah 0,5 kali 5 berarti 2,5. 60 ditambah 2,5 berarti 62,5. Nah, itu ya. Jadi persentil ke-20-nya adalah 49,2, persentil ke-50-nya adalah 62,5. Gimana, bisa dipahami ya? Oke, kalau sudah kita bahas ke contoh selanjutnya. Oke, contoh selanjutnya ini. Nah, ini data kelompok. Kita tentukan kuartil ketiganya, desil ke-7 dan persentil ke-38. Gitu. Nah, jadi diingat rumusnya. Kita bahas dulu yang kuartil ya. Nah, penyelesaiannya saya tulis di sini. Nah, langkahnya sama seperti mengerjakan atau mencari nilai median. Jadi langkah pertamanya kan rumus kuartil itu QI itu sama dengan TB ditambah IN dibagi 4 ya, dikurang FK dibagi F, ini tanda kurungnya sampai ke bawah. Nah, dikali P gitu. Nah, itu rumusnya. Maka langkah pertamanya itu kita cari dulu kelas kuartilnya. Nah, berarti kita harus cari kelas kuartil ketiga itu. Nah, kelas kuartil ketiga itu, atau kelas Q3 boleh, silakan ya. Berarti ini kita gunakan IN dibagi 4 itu sama dengan ya. Nah, ini saya tuliskan gini supaya lebih jelas ya. Nah, ini seperti ini. Nah, jadi data ke IN per 4 gitu. Berarti ini I-nya adalah 3 dikali N itu adalah banyak data atau jumlah frekuensi. Kalian hitung 4 tambah 10 14, 20, 28, 32, 40. Maka ini 40 ya. Nah, berarti 3 kali 40 dibagi 4. Oke, sama dengan, nah, 40 bagi 4 10, 10 kali 3 30 gitu. Berarti data ke 30. Data ke 30 berarti terletak pada kelas. Nah, kalian cari data ke 30. 4 tambah 10 ini 4. Terus ini di sininya jadi 14. 14 tambah 6 jadi 20. Masih 20 ya, belum sampai ke 30. Nah, tambah di sini 28 ya. Nah, belum ke 30. Sampai di sini 32. Nah, berarti nanti Q3-nya ini letak itu apa? Kelas Q3-nya, kelas kuartil ketiganya di antara 170 sampai 174. Sehingga ini 170 sampai 174 ya. Oke, berarti TB itu sama dengan batas bawah dikurangi dengan ketelitian data. Batas bawahnya berapa? 170 dikurangi ketelitian data 0,5 sama dengan 169,5 gitu ya. Oke, lalu TB-nya sudah, FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ketiga. Berarti sebelum di sini ya, berarti 8 6 10 4. Berarti kita hitung 8 tambah 6 14 tambah 10 24. Nah, 28
ya. Gitu ya. Nah, 28. Lalu F-nya, nah 4 ya jelas. Lalu panjang kelasnya. Nah, panjang kelas kita bisa hitung pakai tepi atas, tepi bawah, atau batas atas, batas bawah. Saya pakai batas bawah, batas atas sama batas bawah ya. Berarti 174 dikurang 170 ditambah 1. Kalau pakai batas atas sama batas bawah, berarti nanti rumusnya ini tambah 1 ya. Tambah 1. Nah, ini berarti 4 tambah 1, 5. Oke. Nah, kita peroleh Q3 itu sama dengan TB. TB-nya adalah 169. 169,5 ditambah. Nah, IN bagi 4-nya tadi kita dapat 30 ya. Dikurang FK 28 dibagi F-nya 4 kali P 5 sama dengan 169,5 ditambah 30 kurang 28 itu 2/4. Nah, ini kali 5 sama dengan 169,5 ditambah. Nah, ini 2 bagi 4 ini kan setengah ya. Berarti setengah itu kali 5, 2,5. Oke. Nah, berarti 169,5 ditambah 2,5 hasilnya adalah 172 ya. 172. Oke. Nah, itu Q3-nya. Jadi hasilnya adalah 172. Bisa dipahami ya. Jadi kalau kalian paham rumus median, rumus kuartil, desil, persentil untuk data kelompok sama semuanya. Oke. Yang membedakannya hanya yang ini ya. Nah, diingat. Kuartil dibagi 4, desil dibagi 10, persentil dibagi 100. Bisa dipahami? Nah, sekarang kita tentukan desil ke-7. Desil itu untuk data kelompok rumusnya adalah sama dengan TB ditambah. Nah, ini yang membedakannya IN dibagi 10 dikurang FK dibagi F kali P. Oke. Nah, sekarang kita cari dulu kelas D7. Maka itu data ke IN per 10. Berarti data ke I-nya adalah 7, N-nya adalah 40 ya. Dibagi 10. Nah, maka itu akan kita peroleh data ke ini 40 bagi 10, 4 kali 7, 28. Nah, data ke 28. Hitung. 4 tambah 10, 14. 14, 20. 20, 28. Nah, berarti di sini. Jadi D7 itu letaknya di sini. Oke, di antara 165 sampai 169. Jadi, pada kelas 165 sampai 169. Oke, dapat. Sekarang TB. TB itu batas bawah dikurangi ketelitian data. 165 dikurangi ketelitian datanya 0,5. Berarti itu sama dengan 164,5. Itu. Nah, TB sudah FK. FK adalah jumlah frekuensi sebelum kelas D7. Nah, berarti di sini 6, 10, 4 ini kita jumlahkan. Berarti 16 tambah 4, 20. Gitu ya. Nah, F. Nah, berapa frekuensinya D7? 8. Itu 8. Panjang kelasnya sama ya. Panjang kelas itu sama untuk setiap kelas interval. Berarti tadi kita dapatkan adalah 5. Sehingga D7 itu sama dengan TB. TB-nya adalah 164,5 ditambah IN per 10, 28 dikurang FK 20 dibagi dengan F 8 ya. Dikali dengan panjang kelas 5 sama dengan 164,5 ditambah 28 kurang 20 8 ya per 8 dikali 5. Nah, 8 bagi 8 kan 1. 1 kali 5 ya 5. Berarti 164,5 ditambah 5. Kita dapatkan 169,5. Oke. Gimana? Nah, itu D7-nya. D7 kita peroleh 169,5.
Nah, sekarang kita cari yang terakhir itu adalah P38, persentil ke-38. Nah, persentil rumusnya PI sama dengan TB ditambah, ini yang membedakannya, IN bagi 100 dikurang FK bagi F dikali P gitu. Nah, berarti kita cari kelas P38, berarti itu sama dengan data ke IN per 100 atau data ke 38 dikali N-nya sama 40 bagi 100. Nah, data ke 38 kali 40 berarti 4 kali 8 32. 32 itu 4 kali 3 12. Oke, 152. 0. Oke, 1520 bagi 100. Nah, ini sama dengan data ke 1520 bagi 100. Kita peroleh 15,2 ya. Nah, berarti pada kelas nah cari 15,2, data ke 15,2. Oke. 4 belum, tambah 10 jadi 14. Ini data ke 14. Nah, belum ya. Berarti di sini 14 tambah 6 20. Nah, jadi kelas P38 itu di sini. Nah, oke, di sini ya. Di antara 160 sampai 164. 160 sampai 164. Tuh. Nah, kita peroleh TB batas bawah dikurangi ketelitian data. Batas bawahnya 160 dikurangi ketelitian data 0,5 jadi 159,5. Oke, FK frekuensi kumulatif sebelum kelas P38. Nah, berarti di sini 10 sama 4 kita jumlahkan. Jadi 14 ya. Nah, F-nya tadi itu adalah 6 ya. 6 betul. Oke, 6. Oke, P-nya sama 5. Nah, jadi P38 itu sama dengan TB. TB-nya 159,5 ditambah. Oke. IN bagi 100-nya tadi dapatnya berapa? 15,2 dikurangi FK 14 dibagi dengan F 6 dikali 5 sama dengan 159,5 ditambah 15,2 dikurangi 14 berarti dapatnya 1,2 ya. 1,2 bagi 6 kali 5. 159,5 ditambah 1,2 dikali 5 ini nantinya dapat 6 ya. Nah, 6,0. 6,0 berarti 6 bagi 6 kan? 6 bagi 6 berarti 1 ya. Jadi 159,5 tambah 1. Jadi kita dapatkan 160,5. Oke. Nah, itu hasil dari persentil ke-38. Hasilnya adalah 160,5. Nah, gitu ya. Nah, itu pembahasan tentang ukuran letak data. Ada kuartil, desil, persentil. Diingat, kuartil datanya dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Desil dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Persentil dibagi menjadi 100 bagian yang sama. Gitu ya. Nah, jadi rumusnya hampir sama semua. Jadi cukup mudah dihafalkan. Gitu ya. Oke. Cukup sekian. Nanti kita lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu tentang ukuran penyebaran data. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.